Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok Saturnus, Uranus dan juga Neptunus. Saya Adelia Pardosi, saya Santi Manurung, saya Sonda Asrai. Di sini kami akan membawakan atau menjelaskan beberapa materi dari bab evolusi. So guys, check it. Jadi guys, di materi ini kami akan membahas salah satu subtesnya, yaitu faktor-faktor pendorong terjadinya evolusi. Di sini teman saya Sondang akan membacakan faktornya terlebih dahulu. Seleksi alam. Seleksi alam adalah suatu proses di mana individu-individu tertentu dapat beradaptasi baik dengan lingkungan. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan akan terus hidup dan mempunyai keturunan. Sementara itu, makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan akan punah. Contohnya, peristiwa seleksi alam terjadi pada populasi ngaget di Inggris. Ngaget adalah dua jenis, yaitu ngaget bersayap dan ngaget yang bersayap gelar. Pada awal revolusi industri, lingkungan di Inggris masih bersih, kulit batang pohon masih berwarna cerah. Kondisi mengakibatkan ngaget bersayap cerah hingga pada kulit pohon tidak mudah tertangkap oleh burung pemangsa. Oleh karena itu, populasi ngaget bersayap cerah lebih banyak daripada ngaget bersayap gelar. Keadaan berubah setelah terjadi revolusi industri. Limbah jelaga hasil proses industri mengakibatkan polusi udara dan menempel pada kulit batang pohon. Kondisi ini menguntungkan ngaget yang bersayap gelar karena tidak mudah terlihat oleh burung pemangsa saat hidup di kulit pohon. Oleh karena itu, populasi ngaget bersayap gelar lebih banyak daripada ngaget bersayap cerah. Dan dengan demikian, karena keragaman yang ngaget cerah semakin berkurang. Oke guys, yang selanjutnya adalah mutasi gen. Setiap makhluk hidup tersusun atas gen-gen yang berperan dalam pewarisan sifat. Gen-gen tersebut tersusun dalam DNA atau asam deoksiribosa nuklear. DNA disusun oleh nukleotida yang terdiri atas basa nitrogen, gula deoksiribosa dan juga fosfat. Susunan kimia DNA ini dapat berubah sehingga mengakibatkan perubahan sifat pada suatu individu. Perubahan genetik inilah yang disebut dengan mutasi gen. Mutasi dapat mengubah posisi nukleotida pada penyusunan DNA. Perubahan ini mengakibatkan banyak kematian, cacat, dan juga abnormalitas. Contohnya, banyak penduduk Hiroshima dan Nagasaki yang cacat karena mengalami mutasi gen akibat bom atom yang dijatuhkan di kota itu pada tahun 1945. Anak-anak di Chernobyl juga mengalami cacat akibat radiasi nuklir. Menurut teori evolusi, mutasi gen dapat mengakibatkan terjadinya evolusi. Setiap sel makhluk hidup dapat mengalami mutasi setiap saat, tetapi tidak semua mutasi dapat diwariskan pada keturunannya. Mutasi yang terjadi pada sel tubuh atau sel soma tidak dapat diwariskan. Setelah individu yang mengalami mutasi meninggal, maka mutasi yang terjadi juga akan menghilang bersamaan dengan individu tersebut. Sementara itu, mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin akan diwariskan kepada keturunannya. Adanya bahan-bahan mutagen dalam sel-sel kelamin dapat menyebabkan terjadinya mutasi pada sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina atau sperma dan ovum. Dengan demikian, gen yang mengalami mutasi akan selalu ada dalam setiap sel keturunan. Terjadinya mutasi dapat dipengaruhi oleh faktor luar dan ada juga yang dipengaruhi oleh faktor dalam atau rekombinasi gen-gen. Mutasi yang tidak dipengaruhi oleh faktor luar mempunyai dua sifat berikut, yaitu jarang terjadi sebab tidak setiap rekombinasi gen mengakibatkan mutasi. Yang kedua, sebagian besar mutasi tidak menguntungkan. Walaupun demikian, mutasi tetap merupakan salah satu mekanisme evolusi yang sangat penting dalam proses pembentukan spesies baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Selanjutnya adalah hanyutan genetik. Hanyutan genetik yaitu perubahan dalam kumpulan gen suatu populasi kecil akibat kejadian ancak. Hanya faktor keberuntungan saja yang mengakibatkan hanyutan ancak dapat memperbaiki daya adaptasi populasi itu ke lingkungannya. Apabila populasi suatu organisme berukuran kecil, kumpulan gennya mungkin tidak dapat mewakili. Sebaliknya, apabila populasi suatu organisme berukuran besar, semakin baik kumpulan gennya dan dapat mewakili dengan baik pada generasi berikutnya. Sebagai contoh, pada populasi kecil bunga liar, seperti bunga lantanan cemara, mempunyai frekuensi alel untuk bunga berwarna merah muda atau abusan dan putih kecil berfluktuasi selama beberapa generasi. Hanya sebagian dari bunga tersebut yang dapat menghasilkan keturunan dan selama beberapa generasi berikutnya, variasi genetik menjadi berkurang.